Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Aprilia dari kelas 10 dari SMA Taruna Indonesia, ingin mempresentasikan tugas sejarah tentang Kerajaan Kutai. Pendiri Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang terkenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi setelah ditemukannya sebuah prasasti, yaitu Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallava. Dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri Kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya sebagai Raja Mulawarman dan Aswawarman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Hal tersebut dikarenakan kata Warman pada setiap akhiran namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang biasa digunakan oleh masyarakat India bagian selatan. Inilah yang mengakibatkan banyak orang menyebut bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dengan pengaruh budaya India begitu kental. Tak heran jika pola kehidupan pada masa itu juga menyerupai kehidupan kerajaan-kerajaan, mengakibatkan banyak orang menyebut bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dengan pengaruh budaya India begitu kental. Tak heran jika pola kehidupan pada masa itu juga menyerupai kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Selanjutnya dari prasasti Yupa diketahui juga nama-nama raja yang memerintah Kerajaan Kutai setelah wafatnya pendiri tersebut, yaitu sebanyak 20 generasi sebagai berikut. 1. Maharaja Kudungga bergelar Anumeta Dewa Warman sebagai pendiri. 2. Maharaja Aswawarman, anak dari Raja Kudungga. 3. Maharaja Mulawarman sebagai raja yang terkenal. 4. Maharaja Mawarawijaya Warman. 5. Maharaja Gajayana Warman. 6. Maharaja Tunggawarman. 7. Maharaja Jayanaga Warman. 8. Maharaja Nalasingga Warman. 9. Maharaja Gadingga Warman Dewa. 10. Maharaja Indrawarman Dewan. 11. Maharaja Sangga Warman Dewa. 12. Maharaja Chandrawarman. 13. Maharaja Sri Lanka Dewa. 14. Maharaja Gunaprana Dewa. 15. Maharaja Wijaya Warman. 16. Maharaja Sri Aji Dewa. 17. Maharaja Mulia Putra. 18. Maharaja Nala Pandita. 19. Maharaja Indra Paruta Dewa. 20. Maharaja Dharmastia. Dari 20 generasi tersebut, raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Namun, setelah peninggalan Raja Kudungga, Kutai dipimpin oleh Aswawarman. Pemerintahan Aswawarman tidak berlangsung lama, yang kemudian digantikan oleh anaknya, Mulawarman. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis dalam prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya. Selain itu juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Selanjutnya, masa kejayaan pemerintahan Mulawarman bukan hanya ditandai dari bukti tertulis dalam prasasti Yupa saja. Banyak aspek yang mendorong kerajaan tersebut mencapai masa keemasannya. Adapun jika dilihat dari beberapa aspek lainnya adalah sebagai berikut.
Selanjutnya, masa kejayaan pemerintah Mulawarman bukan hanya ditandai dari bukti tertulis dalam prasasti Yupa saja. Banyak aspek yang mendorong kerajaan tersebut mencapai masa kemasaannya. Adapun jika dilihat dari beberapa aspek lainnya adalah sebagai berikut. 1. Aspek sosial. Kehidupan sosial pada kerajaan ini ditandai dengan adanya golongan terdidik yang banyak. Golongan terdidik ini menguasai bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Adapun golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Ksatria terdiri dari kerabat Raja Mulawarman pada masa itu. 2. Aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik begitu terjaga. Sistem politik menjadi kekuatan yang besar pengaruhnya dalam pemimpin suatu kerajaan. Hal tersebut juga disebutkan di prasasti Yupa bahwa Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat serta bijaksana. 3. Aspek ekonomi. Letak kerajaan yang berada dekat dengan Sungai Mahakam membuat rakyatnya begitu mudah untuk bercocok tanam. Hal tersebut menjadi mata pencaharian utama, sedangkan lainnya lebih banyak beternak sapi dan berdagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. 4. Aspek agama. Kehidupan masyarakat Kutai begitu kental dengan keyakinannya pada leluhur, terbukti dengan adanya prasasti Yupa yang terbentuk seperti tugu batu. Jika dilihat asal-usulnya, tugu batu sendiri merupakan peninggalan nenek moyang pada zaman Mengalitikum. Sekian dari penjelasan sejarah kerajaan Kutai. Saya akan melanjutkan sejarah kerajaan Sriwijaya. Sejarah kerajaan Sriwijaya. Awal berdirinya kerajaan Sriwijaya pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di kampung Kota Kapur, Desa Penangan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Temuan prasasti Kota Kapur itu telah menjelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 karena pada masa itu Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan India. Sejak awal, pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya berubah-ubah. Semula Sriwijaya berpusat di Minanga Tambuan, lalu pindah ke Jambi dan berakhir di Palembang. Dikutip dari buku Kedatuan Sriwijaya, Perjalanan Suci oleh Kemdikbud RI Republik Indonesia, prasasti lain yang ditemukan sebagai petunjuk kerajaan Sriwijaya adalah prasasti kedudukan bukit. Prasasti tersebut diketahui kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang pada tanggal 16 Juni 682 M. Nama lengkapnya tertulis pada prasasti Talangtuo yaitu Dapunta Hyang Sarijayanasa. Menurut prasasti kedudukan bukit, Srijayanasa mengadakan perjalanan dengan pemimpin 20.000 tentara. Dalam perjalanannya, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan, sehingga hal ini yang terdorong kesejahteraan Sriwijaya ke depannya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga. Diperkirakan Srijayanasa melakukan pada awal berdiri Sriwijaya melakukan ekspedisi pada wilayah-wilayah yang enggan tunduk pada mereka. Ekspedisi ini sejalan dengan masa keruntuhan dua kerajaan pendahuluannya, yaitu Kerajaan Traumanegara di bagian barat dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup wilayah-wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Raja Dharmasetu berasal melebarkan sayap Sriwijaya hingga semenanjung Malaya. Bahkan, kerajaan ini membangun sebuah pangkalan di daerah Ligor yang memungkinkan kapal-kapal dari Cina dan India singgah. Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya mulai pada abad ke-8 hingga ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa 850 Masehi.
Pada masa tersebut, Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Berdasarkan Prasasti Nalanda, Bala Putra Dewa merupakan anak dari Samaratungga, raja kerajaan Mataram kuno dari garis keturunan Sailendra. Di bawah kepemimpinan Raja Bala Putra Dewa, Sriwijaya dikenal sebagai Sailendra. Di bawah kepemimpinan Raja Bala Putra Dewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim. Akhir keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Kebesaran kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Kola Dewa dari Kerajaan Kola, India Selatan pada abad ke-11. Pada tahun 1025, Kerajaan Kola berhasil menawan Raja Sandrama Wijaya Tunggawarman. Raja-raja kerajaan Sriwijaya mengutip dari buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara, karya Deni Prasetyo. Berikut daftar raja-raja yang memimpin kerajaan Sriwijaya. Dapunta Hyang Srijayanasa 683 Masehi, Indrawarman 702 Masehi, Rudra Wikrama 728 sampai 742 Masehi, Sangrama Madrananjaya 775 Masehi, Daranindra Rakai Penangkaran 778 Masehi, Samaragawira Rakai Warak 782 Masehi, Dharma Setu 790 Masehi, Samaratungga Rakai Garung 792 Masehi, Bala Putra Dewa 856 Masehi, Sri Udayadityawarman 960 Masehi, Sri Wuja atau Sri Udayaditya 961 Masehi, Hasisi 980 Masehi, Sri Chudamani Warmadewa 988 Masehi, Malayagiri Suwarnatwipa 990 Masehi, Sri Marawijayato Tunggawarman 1008 Masehi, Rudra Wikrama 728 sampai 742 Masehi, Sangramadananjaya 775 Masehi, Daranindra Rakai Penangkaran 778 Masehi, Samarakrawira Rakai Warak 782 Masehi, Dharma Setu 790 Masehi, Samaratungga Rakai Garung 792 Masehi, Bala Putra Dewa 896 Masehi. Penjelasan mengenai sejarah kerajaan Sriwijaya yang ada di Nusantara. Semoga menambah wawasan detikers ya. Sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.